Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini saya mulai dari buka toko, dan seperti biasa saya buka tokonya itu paling lambat jam setengah 7 pagi karena kita subuh-subuh bangun. Jadi saya bangun itu jam 4 subuh. Setelah bangun sembahyang, terus masak, terus mandi. Kalau selesai semuanya di dapur baru kita buka toko. Jadi saya itu targetkan paling lambat jam setengah 7 karena rezeki itu biasanya datang pagi-pagi sekali ya teman-teman. Jadi kita sebagai penjual kita tidak boleh terlalu malas, kita tidak boleh tidur pagi begitu karena rezeki itu datangnya pagi-pagi. Dan kalau kita tidur pagi itu akan dipatok sama ayam rezekinya, begitu katanya orang tua yang dulu. Nah ini setelah saya buka toko saya langsung menyusun barang, dan setelah itu kita minum dulu supaya lebih bersemangat untuk kerja hari ini. Jadi setiap orang yang menjual itu pasti beda-beda caranya ya. Kalau saya memang seperti ini, dan saya tidak bisa duduk cantik kalau belum selesai menyapu dan membersihkan segala-galanya. Jadi semuanya itu harus bersih baru kita duduk cantik. Jadi begitulah, bukan cuma sekedar buka toko saja, jadi kita harus membersihkan semuanya ya teman-teman. Begitulah yang namanya usaha, kita tidak bisa santai. Mungkin orang lain berbeda lagi, kalau saya seperti itu ya teman-teman, dan semuanya kita harus bersihkan. Dan kalau saya tidak bisa menunggu orang lain untuk mengerjakan pekerjaan saya, karena terkadang kalau misalnya ada yang membantu itu mereka hanya mengerjakan yang tidak bisa saya kerjakan begitu. Dan ini anak saya, dia sudah bangun dan kita sarapan, dan seperti biasa kita sarapannya itu di tempat jualan kita. Jadi begitulah teman-temannya, jadi kita selalu beraktivitas di tempat jualan. Dan ini sudah ada barang yang masuk pagi-pagi, alhamdulillah itu pagi-pagi sekali sudah banyak barang yang masuk. Terus banyak orang yang belanja, dan ini saya lagi mengorder barang lagi. Jadi begitu, ini baru jam 8 pagi ya teman-teman. Jadi kita itu harus aktif ya, nggak bisa tinggal duduk cantik, kecuali kita punya banyak karyawan. Dan kalau menurut saya karena saya masih usaha saya masih kecil, jadi saya belum bisa membutuhkan karyawan yang banyak. Semuanya masih bisa saya lakukan sendiri. Kadang juga saya panggil kemenakan saya atau adik saya untuk bantu-bantu. Itu pun biasa kalau misalnya bulan 12 itu, karena bulan 12 itu banyak orang yang belanja di sini. Nah begitu. Dan ini kita transaksi ya teman-teman. Jadi saya itu adalah seorang agen briling, di mana setiap hari saya itu melakukan transaksi bank, yaitu seperti tarik tunai, setor tunai, pembayaran BPJS, pembayaran listrik, pembayaran cicilan mobil, cicilan motor, dan pembayaran pinjaman, dan masih banyak yang lainnya. Jadi begitulah kira-kira. Dulu itu saya bercita-cita pengen jadi pegawai bank, namun kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, karena saya selalu melamar pekerjaan di bank. Dulu itu saya tidak pernah diterima, alias gagal total. Jadi ternyata Tuhan berkehendak lain. Alhamdulillah sekarang saya bisa jadi agen briling. Jadi begitu ya. Jadi jangan kita sebagai manusia, kalau cita-cita kita tidak tercapai, jangan langsung kecewa ya teman-teman ya. Karena ternyata di balik kekecewaan kita itu tersimpan banyak rencana Tuhan yang paling bagus menurut Tuhan, begitu. Dan ini kita transaksi lagi, alhamdulillah setiap hari itu banyak transaksi saya. Dan dulu waktu pertama kali saya menjadi agen briling itu, saya dikasih target minimal 200 transaksi dalam 1 bulan baru bisa dikasih mesin yang ini namanya mesin edisi teman-teman ya. Untuk mendapatkan mesin edisi ini itu tidak gampang, kita memerlukan waktu yang cukup lama baru kita mendapatkan mesin ini, dan itu melalui proses yang panjang. Jadi alhamdulillah sekarang karena saya sudah memiliki mesin edisi ini, dan alhamdulillah ini adalah salah satu daya tarik di toko saya karena sudah menjadi agen briling begitu. Dan ini tidak terasa waktu sudah berlalu terlalu cepat, dan ini sudah malam dan kita melayani lagi pembeli. Alhamdulillah setiap sore itu banyak orang yang belanja di tempat saya. Kadang juga orang antri di sini, alhamdulillah sekali ya teman-teman.
Jadi dulu waktu saya baru memulai usaha toko saya ini, pembeli itu bisa dihitung jari ya teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu dan setiap hari saya juga mempelajari bagaimana cara saya supaya bisa mendatangkan pembeli. Jadi saya selalu mencari-cari bagaimana baiknya supaya banyak pembeli yang datang. Jadi salah satunya adalah saya mendaftar menjadi agen briling. Dan begitulah kira-kira teman-teman ya, semuanya butuh proses, butuh perjuangan, karena kalau kita menjual itu kita tidak bisa tinggal diam ya teman-teman. Kita harus selalu mencari apa-apa yang bisa kita jual, apa-apa yang bisa menarik perhatian orang-orang untuk datang ke sini. Dan yang paling penting adalah pelayanan kita, bagaimana pelayanan kita terhadap pembeli. Dan begitulah, semuanya itu butuh proses dan butuh pelajaran ya teman-teman ya. Dan saya itu selama 5 tahun menjual itu banyak sekali apa yang saya alami selama ini, banyak sekali suka dan duka yang pastinya bukan hanya sekedar sukanya saja, banyak sekali duka yang akan kita alami apabila kita menjalani suatu bisnis ataupun usaha. Jadi intinya kita dalam berbisnis itu perlu banyak mempelajari apa-apa saja yang bisa kita siapkan, kita suguhkan untuk para pembeli kita supaya mereka bisa tertarik datang ke toko kita. Begitu intinya ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian teman-teman yang seperjuangan, yang seprofesi dengan saya? Apakah kalian setuju dengan apa yang saya katakan tadi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, kita bisa berdiskusi di kolom komentar begitu. Dan menjalankan bisnis itu pasti kita terlalu sibuk ya teman-teman ya, nggak ada yang santai. Apalagi kalau bisnis seperti saya ini itu pasti terlalu sibuk. Kita itu disibukkan dengan pekerjaan, diperbudak oleh pekerjaan ya, begitulah. Kita harus menerima segala risiko-risiko yang ada. Dan ini dia barang masuk banyak, alhamdulillah. Ini keesokan harinya ya teman-teman, barang banyak yang masuk. Karena kalau saya order barang itu terkadang saya ordernya banyak, itu tergantung dari ketersediaan stok yang saya miliki. Karena biasa saya mau mengorder barang tapi masih ada stok sedikit, biasa saya menunggu sampai stoknya hampir habis baru saya ambil. Itu tergantung dari jenis barang apa. Kalau misalnya barangnya itu yang terlalu banyak, modalnya kadang saya kasih begitu. Tapi kalau yang barangnya yang ya agak murah, itu biasa saya stok banyak-banyak. Itu tergantung, karena kita itu dalam berbisnis, dalam usaha toko sembako seperti itu ya pasti membutuhkan modal yang sangat besar ya teman-teman. Apalagi saya seorang agen briling itu pasti menggunakan membutuhkan modal yang sangat besar, karena kita memutar modal itu kalau misalnya cuma 50 juta itu saya rasa itu tidak cukup. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video saya bermanfaat dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video kami selanjutnya, dan jangan lupa juga kalian ikuti terus video kami yang lainnya ya. Dan ini dia, kita masih berjualan, ini sudah tengah malam. Ini giliran suami saya ya teman-teman. Jadi saya dengan suami saya itu selalu tukar. Kalau misalnya siang saya yang jualan, malam suami saya, dia itu bisa sampai jam 12 malam atau sampai jam 2 malam menjual. Oke teman-teman ya, sampai jumpa.